Perkenalkan, nama saya Desi Risdawati Limbong dengan NIM 1243313020, kelas CPG PAUD, mata kuliah Pancasila, dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Irfan SPD MOR. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Di mana materi pertama itu ialah pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Pancasila itu sebagai dasar nilai pengembangan ilmu berarti bahwa kelima sila dalam Pancasila menjadi pedoman dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi, ilmu tidak boleh berkembang secara bebas tanpa arah, tetapi harus tetap berlandaskan nilai moral dan kemanusiaan. Materi selanjutnya ialah ilmu dan perspektif historis. Perkembangan ilmu dibagi menjadi beberapa zaman. Yang pertama itu zaman pra-Yunani kuno, yang dimana disebut zaman batu. Manusia masih sangat sederhana dan pengetahuan didasarkan pada pengalaman. Dan yang kedua itu zaman Yunani kuno, yang dimana ilmu mulai berkembang pesat. Manusia mulai berpikir rasional dan tidak lagi hanya percaya mitos. Dan yang ketiga itu zaman abad pertengahan, yang dimana ilmu dipengaruhi agama. Para ilmuwan kebanyakan adalah tokoh agama ataupun teolog. Dan yang keempat itu zaman Renaissance, yang dimana terjadi kebangkitan pemikiran, manusia mulai bebas berpikir dan tidak terikat dogma. Dan yang selanjutnya itu zaman modern, yang dimana banyak pemahaman ilmiah muncul, dasar ilmu berkembang dan Renaissance. Dan yang terakhir itu zaman kontemporer, yang dimana ditandai teknologi canggih dan teori besar, salah satunya adalah Albert Einstein. Dan materi selanjutnya itu ialah pengertian dan ciri-ciri ilmu, yang dimana seperti yang kita ketahui bahwasanya ilmu itu adalah pengetahuan yang diperoleh melalui proses yang sistematis dan dapat diuji kebenarannya. Menurut Delian Gay, ciri ilmu ada 5. Yang pertama itu empiris, yang dimana empiris itu berdasarkan pengalaman ataupun fakta. Dan yang kedua itu sistematis, yang dimana tersusun secara teratur. Dan yang ketiga objektif, yang dimana tidak dipengaruhi pendapat pribadi. Dan yang keempat itu analitis, yang dimana dikaji secara mendalam. Dan yang terakhir itu verifikatif, yang dapat dibuktikan kebenarannya. Dan yang selanjutnya itu ialah pilar-pilar penyangga ilmu, yang dimana ilmu memiliki 3 pilar utama. Yang pertama itu ontologi, yang dimana apa yang dipelajari ataupun objek ilmu. Dan yang kedua itu epistemologi, yang dimana bagaimana cara memperoleh ilmu. Dan yang ketiga itu aksiologi, yang dimana untuk apa ilmu itu digunakan. Jadi ketiga pilar ini saling berkaitan dan menjadi dasar kuat bagi perkembangan ilmu. Dan materi yang selanjutnya itu ialah problem etika ilmu. Problem etika ilmu itu adalah masalah moral dalam penggunaan ilmu dan teknologi. Contohnya penyalahgunaan teknologi, kerusakan lingkungan, penyelenggaraan nilai kemanusiaan. Karena itu, ilmuwan harus memperhatikan martabat manusia, lingkungan, kepentingan generasi masa depan. Yang selanjutnya ialah Pancasila sebagai dasar ilmu dan teknologi. Pancasila menjadi pedoman agar ilmu dan teknologi itu dapat digunakan untuk kesejahteraan rakyat, menjaga lingkungan, menghormati nilai kemanusiaan, memperkuat pemersatu bangsa. Jadi, kemajuan teknologi itu tidak boleh merugikan manusia. Dan materi yang selanjutnya itu, apa sih visi ilmu di Indonesia? Visi ilmu di Indonesia adalah mengembangkan ilmu yang berlandaskan nilai Pancasila, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memajukan bangsa, menjaga lingkungan dan kemanusiaan. Artinya, ilmu tidak hanya mengejar kemajuan, tetapi juga harus bermoral. Dan materi yang terakhir ialah sikap ilmiah ilmuwan, yang dimana sikap ilmiah ini adalah sikap yang harus dimiliki ilmuwan, yaitu jujur dalam penelitian, objektif dalam menilai, terbuka terhadap kritik, bertanggung jawab atas hasil ilmu. Ilmuwan itu juga harus berpikir kritis, berlandaskan fakta, tidak memihak, memikirkan dampak dari ilmunya. Jadi dari materi yang telah dijelaskan tadi dapat disimpulkan bahwasanya Pancasila itu sebagai nilai pengembangan ilmu, berarti bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi harus dikembangkan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Nilai tersebut menjadi pedoman agar berkembang ilmu tidak hanya mengejar kemajuan, tetapi juga memperlihatkan kemanusiaan, keadilan, moral, serta kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, ilmu pengetahuan di Indonesia diarahkan untuk membawa manfaat bagi kehidupan manusia, bangsa, dan negara, tetap menjaga kelestarian lingkungan.